kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Melawi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coaching. Bersama saya Dul Halim dari SDN 1 Elah Hilir, Mahyudin dari SD 3 Elah Hulu, Aspian dari SDN 14 Natai Suri. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Mahyudin? Alhamdulillah sehat Pak Dul. Pak Dul bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Cuaca hari ini sangat bagus ya Pak ya, cerah sekali. Di sini Bapak akan melakukan coaching Pak ya. Ya Pak. Di sini saya akan menjadi observer Pak. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu sudah sesuai menggunakan adu cerita atau belum, dan bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana ini nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Nanti jangan lupa ya Pak ya, nanti pas proses pelaksanaan coaching ini Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya Pak ya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Pak dalam proses coaching ini. Kompetensi apa yang mau Bapak kembangkan secara spesifik? Jadi kompetensi yang mau saya kembangkan Pak adalah kehadiran penuh Pak. Yang pertama, yang kedua present, yang ketiga mendengarkan aktif, dan satu lagi Pak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Pak. Oke, dari 3 kompetensi tadi ya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan dengan cara spesifik Pak? Ya. Baik Pak, dari ketiganya mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifik mungkin adalah yang mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus Pak. Iya, mendengarkan aktif. Sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyanyaan berbobot, yaitu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh code. Betul Pak, disampaikan oleh code. Terus indikator bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini nanti Pak? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coaching itu sudah bisa mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi, dan juga coach juga memiliki rencana aksi, rencana kedepannya apa yang harus dilakukan. Berarti yang harus diperhatikan kata kunci Pak ya? Iya. Baik, mungkin itu saja Pak ya pertanyaan dari saya untuk Bapak sebelum melakukan coaching nanti, dan semoga nanti Bapak ketika melakukan coaching seakan-akan coaching, Bapak selalu mengingatkan dari hal-hal yang sampai dari tadi, dan selamat melakukannya Pak ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Aspian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak dan baik Pak. Pak Mahyudin apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik-baik saja ini Pak. Pak Aspian sehat seperti biasanya? Sehat Pak. Pak Aspian, dengar-dengar Pak Aspian ada yang mau disampaikan ya? Iya betul Pak, saya ada sesuatu yang mau saya sampaikan dan ceritakan kepada Pak Mahyudin.
Tapi sepertinya kita punya banyak waktu ya Pak. Kemungkinan cukuplah untuk 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ini Pak. Kira-kira apa yang mau disampaikan ini Pak? Gini Pak, ada sesuatu yang mau saya ceritakan dan sampaikan kepada Bapak. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak. Setelah saya amati dan saya observasi di sekolah itu, cara pembelajaran yang dilaksanakan masih monoton Pak. Ya. Dan pembelajaran masih menggunakan metode yang lama, pembelajaran yang metodenya masih metode konvensional, yaitu dengan metode ceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswi itu menjadi bosan dan dalam pembelajaran. Jadi yang saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif, tidak memungkiri pada zaman sekarang ya Pak. Ya, sudah perkembangan teknologi sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru tentunya kita harus menyesuaikan diri Pak. Menyesuaikan diri untuk bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Gitu Pak. Baik Pak Aspian, jadi Pak Aspian ini ingin menyampaikan materi lebih bervariatif, ya Pak ya? Ya. Ya Pak. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang 15 sampai 20 menit ini, apa sih harapan Pak Aspian? Yang saya harapkan nantinya Pak, saya mengetahui cara untuk bisa membantu rekan-rekan guru di sekolah saya supaya ada perubahan Pak, ada perubahan dalam metode pembelajaran di kelas seperti itu Pak. Baik Pak, jadi ada perubahan dalam penyampaian materi ya Pak ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi itu seperti apa yang Pak Aspian inginkan? Perubahan materi yang saya inginkan tentunya adalah perubahan dalam metode Pak, metode atau model dan media pembelajaran yang lebih lebih bervariatif, misalkan dengan metode-metode yang sekarang Pak, yang lagi marak nih Pak, aplikasi pembelajaran seperti kuis-kuis atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint Pak. Jadi itu juga sudah cukup bagus, kira-kira seperti itu Pak. Baik Pak, jadi intinya Pak Aspian ini ingin penyampaian materinya lebih bervariasi seperti itu ya Pak ya? Benar sekali Pak. Nah, jadi kalau misalnya kondisi idealnya dan ada level 1 sampai 10, kira-kira situasi atau kondisi sekolah Bapak ini berada di level berapa? Menurut hemat saya Pak, kira-kira saya masih di level 5 Pak. Karena di sekolah saya juga masih ada beberapa guru senior Pak di sekolah saya yang masih memakai metode ceramah seperti itu Pak. Baik Pak, jadi Pak Aspian masih di level 5 ya Pak ya. Untuk saat ini kira-kira apa Pak Aspian inginkan adanya perubahan nantinya, ingin ke level berapa itu? Saya ingin ke level 7 Pak. Sudah cukup baik menurut saya, mengingat di sekolah saya itu mungkin masih ada beberapa guru senior di sekolah saya yang menjadi dari level tersebut. Baik, jadi Pak Aspian menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai ke level 7 tersebut, kira-kira Pak Aspian ini ada ide atau ada rencana mau membentuk apa terhadap rekan-rekan di sekolah Pak Aspian itu? Iya, sebenarnya itu memang masih saya pikirkan tentang itu Pak. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran Pak. Jadi gitu Pak, seperti itu Pak. Baik,
Pak Aspian akan melaksanakan mentoring secara bergilir atau pendampingan seperti itu ya Pak ya, secara individu seperti itu ya. Ada lagi Pak strategi lain setelah menggunakan mentoring ini? Mungkin gini Pak, mungkin saya akan mengkomunikasikan aja terlebih dahulu terhadap kepala sekolah saya. Jadi untuk membuat workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Baik Pak, jadi pilihan yang keduanya ini mau mentoring atau Pak Aspian berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah untuk workshop atau pelatihan. Nah, di antara keduanya itu kira-kira yang sama nyamannya bagi guru-guru di sekolahnya itu yang mana Pak? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Pak, mengingat tadinya banyak guru kondisi guru-guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop, karena kalau workshop itu juga membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan juga narasumber yang tepat dan membutuhkan juga waktu yang lebih lama pula gitu Pak. Baik, intinya Pak Aspian lebih memilih metode mentoring daripada mentoring daripada pelatihan atau workshop. Untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Pak Aspian akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Pak, minggu depan saya akan memulai kegiatan mentoring ini kepada rekan guru secara bergiliran. Oh ya, baik. Minggu depan Pak Aspian rencananya akan mengadakan mentoring tersebut, dan siapa yang akan membantu Pak Aspian di dalam pelaksanaannya? Saya akan meminta bantuan Pak, bantuan kepada guru lain seperti Pak Effendi Siswanto dan Ibu Mika Miniati yang sudah ahli dalam pembuatan media pembelajaran. Baik, jadi Pak Aspian akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan guru di sekolah. Ya Pak, jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya dalam melaksanakan mentoring tersebut Pak. Baik Pak Aspian, kita sudah berada di akhir sesi pembicaraan pada hari ini. Saya tidak sabar sekali mendengar cerita-cerita Pak Aspian ke depan. Apakah Pak Aspian berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan Pak ya Pak Aspian ya, mudah-mudahan berhasil. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa ini yang Pak Aspian dapatkan dari percakapan pada hari ini? Selama perbincangan kita pada hari ini Pak, saya mendapat gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru untuk mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif gitu Pak. Baik. Dengan metode mentoring mungkin bisa nanti Pak. Baik Pak Aspian, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol lagi nanti minggu depan. Kita ngobrol lagi ya Pak Aspian ya tentang aksi yang sudah dilakukan Pak Aspian. Baik Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Saya sampaikan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah Pak Mahyudin, coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terus sebelum melakukan coaching sempat juga saya menanyakan tentang indikator pencapaian Pak ya. Dari indikator pencapaian yang diinginkan Pak Mahyudin tadi sebelum melakukan coaching,
apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Pak? Baik Pak, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita Pak. Saya sudah menyampaikan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah melakukan identifikasi, kemudian dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan-permasalahan. Kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan. Saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti apa itu Pak. Baik, menurut saya sebagai observer Pak ya, sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur cerita. Terus di mana Pak Mahyudin sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusi, si coaching ini ya Pak ya, bisa menemukan solusi sendiri. Kemudian selain itu Pak, Pak Mahyudin ya, sudah menaruhkan prinsip coaching. Selamat ya Pak Mahyudin. Kita akhir ini saya mau ada pertanyaan satu lagi Pak ya. Dari yang sudah Bapak lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang mau Bapak kembangkan? Baik Pak, terima kasih. Kompetensi yang mau saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan Pak, pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atau permasalahannya. Iya, luar biasa Pak, luar biasa sekali Pak Mahyudin ya. Tadi padahal Bapak sudah menerapkan alur cerita yang luar biasa. Terlihat sekali Pak Mahyudin sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya lihat tadi respon si coach itu sudah menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan si coach tadi Pak. Ya, seperti itu. Lebih menggali lagi, semoga kedepannya Pak Mahyudin lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak. Bagi siaran. Terus Pak Mahyudin, saya cukupkan sampai di sini dulu. Sekian dari saya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan permasalahan yang berbeda yang menantang kita selaku pendidik Pak ya. Siap. Kira cukup. Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.